Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang mencari ide pokok ya pada pelajaran bahasa Indonesia. Dilihat pelajaran bahasa Indonesia mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok, yang pertama kita harus tahu pengertiannya ide pokok, kemudian gimana letaknya. Ide pokok biasanya terdapat pada awal paragraf. Ya, dalam suatu bacaan ada paragraf, kita bisa menemukan ide pokok pada awal paragraf atau paragraf pertama. Ide pokok juga terkadang ada pada akhir paragraf. Ya, jadi paragraf yang terakhir tergantung kalimatnya ada berapa. Ide pokok terdapat pada kalimat utama pada suatu paragraf. Intinya, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama suatu paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti pada sebuah paragraf. Ide pokok diambil dari intisari kalimat utama. Ide pokok hanya ada satu di setiap paragraf. Nah, mari kita berlatih mencari ide pokok. Perhatikan di sini ada bacaan, ya. Bacaan tersebut adalah potongan dari sebuah cerita. Jadi ini adalah paragraf pertamanya. Sebelum kita mencari ide pokok, kita lihat ciri-ciri paragraf, ya. Salah satunya adalah ada apa ini? Menjorok, ya. Menjorok ke kanan. Jadi kalimat pertamanya itu menjorok ke kanan sehingga huruf C di sini tidak terletak di sini. Tidak terletak di sini, tetapi terletak di sini. Itu ciri-ciri paragraf. Kita baca, kemudian kita tentukan mana kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita lihat. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Perhatikan, ini adalah dari kata jagung sampai kata Indonesia, ini adalah kalimat pertama. Perhatikan ya, ini adalah kalimat pertama. Kemudian, kita lanjutkan, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Dari di Indonesia sampai ke pokoknya, ini kalimat kedua. Kenapa bisa disebut kalimat kedua? Ya, jadi satu kalimat itu ditandai dari awal, misalkan ini kalimat pertama, ini awal sampai tanda titik. Ini satu kalimat. Ya, satu kalimat diawali dari kalimat awal ini pertama ini kata awal ya, kemudian sampai tanda titik. Itu satu kalimat. Kalau sampai tanda koma seperti ini gimana? Ya, ini bukan atau belum satu kalimat. Ya. Kemudian ini kan sampai sini titik. Kemudian di Indonesia ini, di Indonesia kan awal lagi ya, awal lagi mengawali lagi di Indonesia. Kemudian sampai tanda titik. Tanda titiknya di sini. Sampai pokoknya. Berarti ini dari di Indonesia sampai sebagai makanan pokoknya itu kalimat yang ke. Kemudian awal lagi ini jagung ya, ini awal. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sampai tanda titik ini kalimat yang ketiga. Jadi dalam bacaan tersebut ada 3 kalimat. Ya. Kita lihat kalimat pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. 2.
Kalimat kedua, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Kalimat yang ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, pertanyaannya, di manakah ide pokoknya? Perhatikan, ide pokok adalah kalimat ya yang menjadi inti. Biasanya terdapat pada kalimat pertama, ini kalimat ke-1, kadang juga terdapat pada kalimat terakhir. Kalau di sini kalimat terakhirnya ada pada kalimat ke-3. Maka dari itu kita lihat saja, langsung dilihat kalimat pertama itu intinya apa bukan? Atau kalimat ketiga intinya atau bukan? Nah, salah satu ciri-ciri ide pokok, dia adalah sebagai intinya, dia itu biasanya merupakan kalimat yang membawai kalimat berikutnya. Karena ada kalimat itu, maka ada kalimat berikutnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, ini kalimat ini ya dijelaskan ya oleh kalimat yang kedua ya. Di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Berarti kalimat kedua adalah menjelaskan kalimat yang pertama. Salah satunya di Indonesia. Kemudian di Indonesia berarti menjelaskan lagi, di Indonesia yang makan jagung adalah Pulau Madura. Berarti kalimat kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, kemudian jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan. Ya, ini juga menjelaskan tentang kalimat pertama. Ya kan? Mengapa dijadikan makanan pokok? Karena merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini jawabannya kenapa makanan pokok? Karena merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berarti kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Nah, karena kalimat utama karena yang kita cari adalah ide pokok, maka kita ambil intisari ya, ide pokok itu intisari dari kalimat utama. Kita ringkas saja kalimat pertama ini, kita ringkas mana yang paling penting. Ya, kita lihat jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Maka yang paling penting di sini apa? Jagung. Ya. Makanan pokok ya. Kemudian Indonesia. Maka jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Itu kata-kata pentingnya. Jadi, kita lihat ide pokok paragraf tersebut adalah jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Dan yang bisa Pak Guru sampaikan, intinya ide pokok itu biasanya terdapat pada awal paragraf ya, atau pada kalimat pertama ya, atau pada kalimat pertama. Nah, sedangkan ide pokok sendiri itu adalah ringkasan dari kalimat yang pertamanya itu. Namun tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ide pokok itu ada pada kalimat terakhir. Cara mencarinya itu seperti tadi. Ya, mana yang merupakan kalimat utamanya dulu, ya, kalimat yang membawahi kalimat berikutnya, kemudian kita ringkas menjadi ide pokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.